Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sinta Wahyuni, NPM F0T02176 tingkat 1B dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, rasanya aneh jika menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Komputer sekarang sudah mengisi seluruh relung kehidupan kita, mulai dari untuk kerja dan belajar sampai untuk bermain. Komputer sekarang ini juga sudah dilengkapi fitur dan aspek yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih lanjut tentang sejarah perkembangan komputer, saya akan menjelaskan pengertian komputer. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. 1. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Rangka komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Conrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung tanpa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan ENIAC. Komputer elektronik pertama di dunia ini mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. 2. Komputer generasi kedua tahun 1956 sampai 1963 diciptakan. Pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung tanpa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan perkembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. 3. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan ini menjadi pendana komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat. Maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958 Jack Bailey menciptakan IC kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. 4. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. 5. Komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor komputer. Generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Ternyata jauh sekali wajah dan fungsi komputer yang kita gunakan saat ini dengan komputer pada awalnya. Sekarang komputer menjadi sesuatu yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.